Rapat koordinasi ini digelar di posko utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Kunjungan ke Palembang merupakan kelanjutan dari rangkaian peninjauan langsung sejumlah lokasi rawan karhutla di wilayah Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data SIPONGI Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas atau hotspot di 10 provinsi di Sumatera dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Polda Sumatera Selatan juga melaporkan sedang menangani 15 laporan kasus karhutla dan telah menahan total 17 orang tersangka. Saat ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP, Bapak, selama karhutla terjadi, dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan, ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtipmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres. Jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku maksimalkan kami padamkan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Ya, selain menggelar ratas di Palembang, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar ratas di Pekanbaru Riau. Kapolda Riau menyebut telah menetapkan 96 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Pekanbaru Riau dan tidak ada perusahaan yang terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau kian meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mencatat titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 490 titik. Penyebab kebakaran diduga bukan hanya akibat faktor cuaca, melainkan sengaja dibakar pihak tidak bertanggung jawab. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Herawan melaporkan sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, Polda Riau telah menindak 94 laporan dan menetapkan 96 tersangka pembakar hutan dan lahan. Sementara sepanjang 2026, Kapolda menyebut sudah 36 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutla semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh? Sampai saat ini belum ada, Bapak. Selain menindak tegas membakar hutan dan lahan, Polda Riau juga melarang masyarakat termasuk pengusaha melakukan penanaman pohon di hutan dan lahan yang pernah terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut
menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, kebakaran juga sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Meski sempat membesar, namun kini api telah berhasil dipadamkan. Gajah yang ada di pusat konservasi pun dalam keadaan aman. Setelah sempat padam, api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Api dilaporkan muncul di 3 titik baru pada Minggu pagi dan terus membesar dikarenakan kencangnya hembusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personil gabungan diterjunkan. Proses pemadaman sempat mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau, namun akhirnya berhasil dipadamkan. Dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam 1 titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Cuman tadi siang ya Pak, tadi siang ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Sementara itu, hewan-hewan yang berada di Taman Nasional Waikambas juga terus dimonitor. Gajah-gajah dalam kondisi sehat dan tidak terdampak kebakaran. Ini memang habitat gajah Taman Nasional, tapi alhamdulillah di kebakaran ini tidak ada 1 ekor gajah pun yang kemudian terdampak. Karena posisi saat ini, kelompok gajah yang kita pasangin kolar kan kita bisa monitor 1 kali 24 jam. Dia kemana saja. Dan saat kebakaran, ini di bagian selatan Taman Nasional yang terbakar, kebetulan gajah kita ada di bagian utara. Jadi sangat jauh, dan itu perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah gajah kita tidak ada yang terdampak dari secara langsung ya daripada kebakaran hutan kali ini. Sebelumnya pada Jumat 21 Agustus lalu, kebakaran sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas. 250 personel gabungan dikerahkan memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran lahan dan hutan di Lampung turut jadi perhatian pemerintah. Salah satu kawasan yang disorot yakni Taman Waikambas sebagai habitat penting gajah Sumatera.